Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Amelia Firdaus dengan NIM 2404120043 dari Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Definisi ijtihad. Banyak ulama yang mendefinisikan ijtihad dengan pendapatnya masing-masing, mulai dari Al-Syafi'i, Al-Syaukani, Ibnu Qayyim, Al-Jauzi, sampai kepada Qardawi dan Toha Jabir Al-Alwani. Nah, definisi jihad menurut Sayyid Tantawi adalah usaha seorang muslim dengan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan hukum syar'i dengan cara mengambil dalil dari dalil-dalil syar'i. Ijtihad kontemporer adalah upaya seorang mujtahid atau ahli fikih untuk mengeluarkan hukum baru dalam suatu masalah yang belum ada hukumnya yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, atau untuk meninjau kembali hukum yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ijtihad kontemporer adalah proses penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan modern. Adapun sandaran ijtihad adalah perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila seseorang berijtihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila dia salah, maka baginya 1 pahala. Menurut Ibrahim Baik, ijtihad zaman sekarang lebih mudah dikarenakan sekarang telah banyak karangan-karangan yang mempunyai bobot baik dalam ilmu tafsir dan lainnya. Banyaknya hadis juga berkat kamus-kamus dan kitab-kitab khusus tentang ayat al-ahkam, sehingga ijtihad di zaman modern ini dirasa lebih mudah dibanding dengan ijtihad zaman Nabi. Berpijak dari ijtihad para sahabat, para ulama generasi berikutnya mendalami nilai-nilai muqasid yang dikenal dengan hikmah ilal munasabat atau ma'ani. Selanjutnya, pemikiran mengenai muqasid ini muncul pada penerapan metode-metode fikih seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah. Contoh ijtihad kontemporer dalam fikih ekonomi adalah perbankan syariah dan zakat. Perbankan syariah adalah pengembangan produk dengan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan tanpa riba bagi hasil dan menghindari transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Kemudian zakat adalah penentuan nisab dan jenis harta yang diwajib dizakati dalam konteks ekonomi modern seperti saham, mata uang digital, dan aset virtual lainnya. Pada fikih sosial, contohnya adalah pernikahan beda agama dan hak perempuan. Pernikahan beda agama, pembahasan mengenai hukuman pernikahan antara muslim dan non-muslim, termasuk konsekuensi hukum dan sosial bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kemudian pada hak perempuan adalah peninjauan kembali terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan hak perempuan seperti warisan, perceraian, dan kepemimpinan. Kemudian dalam fikih kesehatan, contohnya adalah donor organ dan cloning terapeutik. Donor organ berisi pembahasan mengenai hukum donor organ dan transplantasi, termasuk masalah etika yang terkait. Kemudian dalam cloning berisi peninjauan kembali hukum cloning dalam konteks pengobatan penyakit. Tujuan dari ijtihad kontemporer adalah aktualis nilai-nilai Islam, pemecah masalah kontemporer, dan pengembangan hukum Islam. Karakteristik ijtihad kontemporer adalah dinamis, komprehensif, berbasis dalil, kolaboratif, dan maslahah. Tantangan ijtihad kontemporer adalah 1. Pluralisme atau adanya perbedaan pendapat dari ulama mengenai metode dan hasil ijtihad. 2. Ada perkembangan dari ilmu pengetahuan serta tekanan dari kepentingan kelompok tertentu. Yang adalah ijtihad kontemporer merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga relevansi Islam dalam kehidupan modern. Namun, ijtihad harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dengan metode yang benar, sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.